Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Prapti Ningsih selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, pada malam hari kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang siklus konversi sistem produksi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Luki Merzaldi dengan NIM pokok 009. Kemudian ada teman saya dengan NIM pokok 004 yaitu Adinta Putri. Lalu ada Gadis Bilbina dengan NIM pokok 006, lalu ada Adit Mardiansyah dengan NIM pokok 010, lalu ada Nada Naziha dengan NIM pokok 015, dan ada Tia Jayanti dengan NIM pokok 022. Oke. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang siklus konversi sistem produksi pada PT Cimory Dairy Shop. Nah, di sini ada alur siklus konversi. Yang pertama yaitu ada bagian pesanan penjualan, kemudian bagian produksi perencanaan dan pengendalian, lalu ada bagian pengendalian persediaan, dan ada bagian teknis. Oke, dan selanjutnya dijelaskan oleh Adit. Selanjutnya ada bagian pembelian, lalu ada bagian supervisor tempat kerja. Setelah itu ada bagian pusat kerja, lalu ada bagian akuntansi biaya. Terus ada bagian gudang barang jadi. Setelah itu ada bagian penyimpanan persediaan, lalu ada yang terakhir bagian buku besar. Berikut adalah flowchart alur konversi pada sistem produksi di PT Cimory Dairy Shop. Diawali atau dimulai dari bagian pesanan penjualan, membuat dokumen pesanan karena menerima pesanan dari distributor, retail, e-commerce, dan sebagainya. Kemudian melakukan validasi pesanan dan menghasilkan dokumen pesanan telah disepakati atau blanket order. Nah, dokumen pesanan telah disepakati atau blanket order ini akan diserahkan kepada bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dokumen pesanan telah disepakati atau blanket order ini digunakan untuk menetapkan bahan baku dan kebutuhan operasi. Nah, dengan adanya penetapan bahan baku dan kebutuhan operasi ini menghasilkan dua dokumen, yaitu daftar kebutuhan barang dan lembar urutan kerja. Kemudian dari dua dokumen ini digunakan untuk membuat permintaan pembelian. Nah, saat membuat permintaan pembelian ini kita membutuhkan kita membutuhkan 4 dokumen, yaitu daftar kebutuhan barang dan lembar urutan kerja dari bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian. Selanjutnya itu dokumen mengenai laporan status persediaan yang didapat dari bagian pengendalian persediaan, kemudian laporan spesifikasi teknis yang kita dapat dari bagian teknis. Nah, setelah adanya pembuatan permintaan pembelian ini, menghasilkan dua dokumen, yaitu dokumen permintaan pembelian dan satunya akan diserahkan kepada bagian pengendalian persediaan dan lembar kedua ini akan diberikan kepada bagian pembelian. Kemudian pada bagian pengendalian persediaan, pertama mereka membuat laporan status persediaan. Kemudian memberikan dokumen laporan status persediaan ke bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian tadi. Nah, setelah itu memperbarui file persediaan, lalu melakukan input file persediaan, kemudian membuat flowchart jurnal, lalu diberikan kepada bagian buku besar. Setelah itu menerima permintaan pembelian dari bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian, serta permintaan bahan baku dari supervisor tempat kerja, kemudian diarsip sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya pada bagian teknis ini menyiapkan operasi teknis yang kemudian memberikan dokumen laporan spesifikasi teknis ke bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian tadi untuk membuat permintaan pembelian. Selanjutnya ada bagian pembelian. Di sini bagian pembelian menerima permintaan pembelian dari bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian. Lalu menyiapkan pesanan pembelian dan mengirimkan pesanan pembelian tersebut ke pemasok. Setelah itu menerima faktur dari pemasok. Selanjutnya ada bagian supervisor tempat kerja. Pertama, dia membuat jadwal produksi, lalu jadwal tersebut digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka berdasarkan jadwal kerja. Lalu membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Untuk perintah kerja sebanyak 3 lembar,
Yang lembar pertama itu digunakan untuk membuat file pesanan, lalu lembar kedua diberikan ke gudang barang jadi, lalu lembar ketiga diberikan ke pusat kerja. Lalu untuk lembar perpindahan itu ada sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diberikan ke pusat kerja, lalu lembar kedua digunakan untuk membuat file perintah kerja. Lalu yang ketiga ada permintaan bahan baku sebanyak 4 lembar. Lembar pertama diberikan ke bagian pengendalian persediaan, lalu lembar kedua dan ketiga diberikan ke bagian penyimpanan persediaan, lalu lembar yang keempat digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Setelah itu, supervisor tempat kerja juga membuat file perintah kerja terbuka. Lalu dia menerima surat pengiriman bersama dengan bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan. Oke, selanjutnya ada bagian pusat kerja. Pusat kerja ini menerima dokumen perintah kerja, permintaan bahan baku, dan lembar perpindahan dari supervisor tempat kerja. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya, memperbarui file barang data dalam proses berdasarkan dokumen di atas. Sebelum diarsip, dan catatan waktu kerja dari bagian akuntansi biaya. Kemudian, input file barang dalam proses, dan membuat voucher jurnal, dan diberikan kepada bagian buku besar. Selanjutnya ada bagian akuntansi biaya, membuat dokumen catatan waktu kerja, dan diberikan ke pusat kerja. Oke, selanjutnya itu pada bagian gudang barang jadi, dia menerima file perintah kerja dari supervisor tempat kerja. Lalu untuk selanjutnya ada di bagian penyimpanan persediaan. Pertama, menerima permintaan bahan baku. Yang pertama itu ada lembar kedua yang digunakan untuk membuat dokumen catatan waktu kerja. Dan lembar ketiga yang diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Lalu mengirimkan surat pengiriman bersama dengan bahan baku ke supervisor tempat kerja. Lalu untuk bagian terakhir itu ada bagian buku besar. Yang pertama, dia menerima voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan pusat kerja, lalu memperbarui buku besar, dan menginput buku besar tersebut. Lalu proses selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai siklus konversi pada sistem produksi di PT Cimory Dairy Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.